Halo Macungers, sekarang udah sah ya disebut sebagai Macungers. Once Macungers, you are forever Macungers. Selamat datang di Universitas Macung kawan-kawan. Kita kenalan dulu ya. Hari ini, sesi ini, saya akan sharing terkait dengan pusat karir. Saya Siska dari Pusat Karir Universitas Macung. Mungkin nantinya teman-teman akan lebih familiar dengan namanya Rubik, Ruang Bimbingan Karir. Biasanya kami hanya sebutnya Rubik gitu aja. Nah, di Rubik itu nanti ada saya dan ada lagi Bu Ratih. Nanti kalian lihat ya gambarnya di samping sini. Ngapain aja sih kita di pusat karir? Saya biasanya selalu nanya ke teman-teman mahasiswa baru, kenapa nih kalian pilih Macung? Macung ini kayaknya melting pot. Kalian pilih di Macung, belum tentu semuanya karena pilihan Macung. Ada yang karena saya nggak lolos di perguruan tinggi negeri. Ada yang dipaksa mama nih karena sekarang lagi COVID, nggak boleh keluar kota. Jadi cuman boleh ada di Macung aja gitu ya. Macam-macam, tapi sekarang satu titik kita ketemu jadi satu semuanya di Macung. Dan kayak tadi yang saya bilang, once Macungers, you are forever Macungers. Sekali kalian masuk Macung, kalian akan merasakan semua culture-nya Macung. Sekarang kita lihat lebih dalam ya, di Macung ini ngapain aja sih? Kalian kalau masuk ke universitas, ngebayanginnya itu akan apa sih? Lulus dari universitas, kebayangnya jadi orang yang sukses, kayak yang gambar ini. Bayangannya kalau sukses itu party-party, hore-hore, bisa ini itu, punya ini itu. Di satu sisi, iya. Tapi yang akan kalian alamin selama di Macung bukan party-partinya. Kami siapkan kalian untuk bisa ngalamin jadi yang kayak di party-party tadi. Kalau teman-teman lihat, ini saya analoginya ada gambar kayak balerina ya. Kalau kalian lihat balerina itu biasanya kalau udah di panggung udah nari-nari cumantik gitu. Bentuknya udah tinggal keren banget gitu ya. Tapi tahu nggak, behind the scene-nya buat dia bisa tampil secantik itu, dia itu harus latihan sampai kakinya model yang sisi satunya tuh yang banyak luka-lukanya. Dan bukan hal yang jarang kalau balerina itu banyak yang nggak punya kuku kaki. Sampai kakinya cedera-cedera model kayak begitu. Nah, itu faktanya. Jadi selama kalian di Universitas Macung, kalian akan kami buat kayak begitu. Jadi biar nanti di luarnya, kamu orang lain itu tinggal lihat kalian jadi penari yang cantik. Sudah ngelihat jadinya itu keren banget gitu. Selama di Macung, yang akan kami berikan adalah kami ingin kalian developing critical thinking, analytical thinking, logic of system, belajar melihat dalam sisi yang lebih luas gitu ya. Kenapa? Karena ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat top 3-nya skill yang dibutuhkan, tidak ada akademik, tidak ada hal akademik di sini kalau kalian lihat. Dan ini berlaku dimanapun. Apakah berarti akademiknya nggak penting? Justru akademik itu menjadi syarat mutlak yang nggak bisa dinego lagi. Jadi kalau kalian bilang saya nih lulusan A gitu ya, terus kalian saya ajak ngobrol nih terkait dengan A. Kalau kalian nggak bisa, ya udah sorry ya, kami masih punya kandidat lain yang paling tidak mereka ngerti dengan apa yang dipelajari. Bukan berarti akademiknya nggak penting, justru semua yang kalian pelajari saat nanti kalian masuk di dunia kerja itu hanya akan menjadi basic skill-nya. Standar penguasaan kompetensi sederhana, minimalnya kalian harus ngerti dengan apa yang kalian pelajari. Plus-plusnya apa? Yang ini, penguasaan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, kemudian kemampuan untuk memanage orang ya, jadi bukan cuma koordinasi tok, tapi kalian udah belajar untuk mulai mengatur orang, itu menjadi top 3 kebutuhan yang semakin diperlukan di 2020 bahkan sampai 10 tahun ke depan. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di 2015 complex problem solving, jadi kemampuan untuk memecahkan masalah itu menduduki nomor 1. Dan di 2020 dia masih menjadi di top 3 tapi udah turun ke nomor 2 dan yang dicari terutama adalah kemampuan untuk memanage orang, kemampuan untuk merespon orang lain ya. Nah, kebutuhan kalian untuk semakin bisa memecahkan masalah, memberikan solusi di setiap masalah itu berpengaruhnya di mana? Di 2030 kalau teman-teman lihat nomor 1 poinnya adalah judgment and decision making.
Nah, kemampuan membuat keputusan nggak akan bisa terjadi kalau kalian nggak paham dengan apa yang dikerjakan. Karena itu, penting untuk kalian mulai memahami standing positionmu di mana, kemudian mengerti opsi-opsinya apa, kendalanya apa, bagaimana caranya mencapai ke sana. Oke, nah inilah teman-teman yang kita hadapi di pasar kerja sekarang. Beberapa skill utama yang bisa teman-teman lihat ini ya di kanan. Contohnya adalah yang dibutuhkan cognitive abilities, kemampuan untuk logical reasoning. Jadi nggak sekedar kalian textbook tok gitu ya, apa yang diomongin di buku, tapi kalian harus mengerti aplikasinya, penggunaannya itu kayak gimana. Itu kalian pasti tahu dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang sering diremehkan, yang kedua adalah physical abilities. Physical abilities itu kondisi fisikmu teman-teman. Sering kita remehin, gak perlulah gituan ya. Tapi believe it or not, saat kalian masuk kerja di semua tempat kerja, kalian akan ditanya riwayat kesehatannya kayak gimana. Kenapa? Pekerjaan apapun itu membutuhkan kondisi fisik yang cukup stabil. Katakanlah kalau kalian mudah sekali lelah karena kalian aktivitas fisiknya biasanya memang tidak banyak gitu ya. Jadi kalau kerja 2-3 jam aja udah mulai lelet. Saya 2 hari masuk, 2 hari lagi nggak masuk. Saya hari kelima masuk lagi, terus nggak bisa masuk selama 1 minggu. Itu akan menjadi kendala juga buat tempat kerja teman-teman. Buat teman-teman yang ingin bergabung di BUMN, di pemerintahan, ini juga menjadi syarat mutlak. Alumni-alumni kami yang bekerja di BUMN, mereka semua mengingatkan, jaga kondisi fisik. Nggak perlu harus top performing kayak atlet gitu ya. Tapi paling tidak, kondisi fisikmu itu cukup menunjang untuk kamu bisa beraktivitas fisik secara optimal. Oke, jadi mulai perhatikan kesehatan fisiknya, karena fisik ini adalah investasi kalian yang cukup utama. Kemudian kalian bisa lihat juga kalau kebutuhan kompleks problem solving skills ini masih muncul dan dia menjadi satu single indicator yang dicari banyak orang. Karena apa? Kalau cari masalah aja kayaknya gampang ya, termasuk kita bikin masalah saya bisa kondisikan untuk bikin masalah gitu. Tapi saat masalah itu ada di tangan, apa yang harus dilakukan? Kita nggak butuh troublemaker, kita butuh orang yang bisa delivering problem solving, yang bisa mencari solusi atau alternatif solusi dari kendala yang dihadapi. Tujuannya apa? Biar ada progres dong. Jadi bukan tiap hari kendalanya adalah kita marah-marah terus karena problemnya banyak, tapi nggak ada solusi, percuma aja. Ya, jadi yang kita butuhkan bukan troublemakernya, tapi what can we do with the problem that we're facing. Oke, next kalian bisa lihat di sini, ini adalah sharing yang kami dapat dari rekan-rekan di PT Wings, di grup Wings, Kami banyak berelasi dengan mereka. Kalau teman-teman lihat, again, ini tidak ada hard skill-nya, tidak ada academic skill-nya, tapi itu tadi, karena mereka udah menjadi syarat mutlak yang harus kalian miliki. Selebihnya, ini yang harus kalian kembangkan. Mumpung kalian baru nyemplung di Macung nih ya, baru fresh, cobalah develop ini. Kalau kalian komplain, iya kan sistemnya beda Bu, dulu kan bisa ketemu sama teman-teman, kalau kegiatan organisasi, mungkin yang di SMA, OSIS, dan lain sebagainya, biasanya ketemu, kumpul-kumpul gitu ya. Sekarang gimana? We'll find a way. Challenge-nya baru setelah COVID ini, ya memang. Tapi kita nggak bisa diam-diaman aja, ya harus terus berjalan. Apapun challenge-nya, kita coba cari alternatif solusinya. Dan believe it or not, justru karena COVID ini, kita banyak menjelajah area-area baru yang dulunya mungkin belum berani kita lakukan. It's okay. Jadi selama waktu ke depan, kita akan coba cari caranya gimana. Jadi teman-teman bisa untuk tetap mengembangkan skill-skill ini dan tetap bisa kontribusi nanti ke masyarakat. Dan tahu nggak, selama masa online ini justru komunikasi yang paling utama. Ini saatnya teman-teman mengasah skill komunikasinya. Secara online justru komunikasinya lebih sulit daripada komunikasi biasa sebelumnya. Oke, nah teman-teman ini
quote yang sering kami pakai, yang saya suka banget, do what you can with what you have wherever you are gitu. Karena itu tadi, untuk membuat perubahan kita nggak perlu harus yang heboh, harus yang keren gitu ya, tapi kita buat perubahan dengan apapun yang kita punya, dengan in any way yang bisa kita lakukan. Nah, karena kita kalau teman-teman dengerin dari awal, Macung ini nembaknya tinggi banget gitu ya, maunya heboh banget sih Bu, kayak yang di sharing itu tadi, dan data-data yang saya sharing tadi itu menjadi patokan kami dalam mengembangkan kemampuan kalian selama di Macung. Itu tadi adalah dari data dari World Economic Forum dan juga ada dari Oxford begitu. Nah, kenapa sih kita harus nembak setinggi itu? Ya karena kami menyiapkan teman-teman pasarnya bukan untuk cuman sekedar kalian asal dapat kerja, enggak. Kami inginnya kalian bisa punya masa depan yang better than us. We're here to build a better tomorrow for you, a brighter tomorrow for everyone. Nah, karena itu Macung tidak cukup gila untuk melakukan semuanya sendirian. Nah, kita punya teman-teman yang kayak begini nih, partner dari beragam bidang industri, dan ini nggak saya masukin semuanya, tapi hanya yang cukup aja gitu ya. Dan perkembangannya sudah beragam. Dengan cara apa? Kayak begini, ini yang tampil di foto ini adalah Pak Yosep Lukito, ini direktur dari Tanrise Property. Kalau teman-teman pernah dengar Tancorp, merek-merek kayak Tanobel gitu ya, mungkin itu yang lebih familiar. Beliau hadir di sini buat ngapain? Ngajarin kalian marketing. Kemudian ada Bu Meliana, ini dari HSBC Indonesia, sharing tentang mentality-nya. Kalau untuk marketing itu kayak gimana sih? Kemudian ada Bu Trisha Kurniawan, ini dari Sayap Mas Utama, itu dari grupnya Wings yang di Jakarta. Kami punya special partnership dengan mereka, nanti saya share untuk fotonya yang lebih lanjutnya. Lalu yang berikutnya kami hadirkan, contohnya ada kayak CEO-nya Liga Mahasiswa dan Umbro Indonesia di sini. Kemudian ada Pak Sukiwan, ini adalah Vice Presidennya CIMB Niaga. Dan kemudian ada Mbak Jessi, ini gandeng tangan, ini adalah satu-satunya saat kita e-commerce ataupun startup saat itu belum terlalu booming. Bu Jessi ini yang mengembangkan salah satu startupnya, dan dia menjadi satu-satunya yang dibiayai di Asia Pasifik. Sharingnya ngapain? Gimana sih dulu dia bisa bikin itu dari awal, kendala-kendalanya kayak apa? Ini way beyond startup saat itu belum terlalu booming. Kita invite Bu Jessi untuk hadir. Lalu yang di foto ini adalah teman-teman DKV yang tugas perkuliahannya tok ya, kuliah tok. Kemarin itu kami minta untuk bikin desain kemasan untuk permen yang diproduksi oleh salah satu perusahaannya alumni kami. Itu tugas perkuliahan. Tujuannya ngapain? Ya biar kalian ngeh juga aplikasi untuk ilmunya kayak apa, dan gak perlu lama-lama, saat kamu di kuliah pun kamu udah tahu resultnya bisa ngapain saat kamu kerja nanti. Next, ini yang tadi saya bilang nih, ini kerjasama kami dengan Wings. Buat teman-teman prodi teknik informatika, sistem informasi dan teknik industri, kalian punya peluang untuk bisa dapat beasiswa semester 5 sampai 8 full dari Wings Group Jakarta, dari PT Sayap Mas Utama yang tadi saya sempat sharing. Jadi nanti kalian akan diseleksi di semester 4 dan semester 5 sampai 8 full scholarship. Plus tiap bulannya kalian dapat produknya Wings dari mereka. Begitu kalian dinyatakan lolos seleksi, kalian akan langsung bergabung dengan PT Wings Surya, dan artinya kalian boleh tuh kerjain kalau misalkan mau magang, mau tugas akhir, langsung project dari mereka itu kalian bisa. Dan sebelum kalian lulus, basically kalian udah langsung terekrut oleh mereka, kawan-kawan. So it's good news, right? Lalu di sini kalian bisa lihat kami relate dengan banyak industri. Contohnya ini kami ngobrol-ngobrol lah ya dengan PT Carung Prokpan Indonesia. Ini produsennya kayak merek-merek kayak Fiesta kalau teman-teman familiar. Kemudian BCA, kemudian Wings. Ngapain sih kita ngobrolin sama mereka? Sama, kami tiap tahun pasti akan melakukan itu untuk developing progress. Apa nih yang kita bisa perbaikin di Macung? Jadi untuk kalian transisinya nanti kalau udah masuk ke tempat kerja nggak terlalu kaget. Kami ada program magang teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini dari 2019 ini hanya sekitar 3, 4, 5, 6. Ada 6 perusahaan. 2020 permintaannya udah sebanyak ini. Magang ini kalian didesain untuk bisa
berada di perusahaan, nggak usah kuliah di Macung, itu selama 6-12 bulan. Jadi semester 6 basically kalian akan diseleksi, semester 7 dan 8-nya kalian nggak harus ada di Macung, tapi harus kelarin project magang sama project tugas akhir dengan real problemnya di company. Jadi sebelum lulus, katakanlah kalian udah familiar dulu dengan tuntutan atau kebiasaannya di dunia kerja kayak apa. Harapannya kalau kalian udah bisa langsung bekerja, direkrut di semester 7 atau semester 8 itu, kalian juga lebih cepat nih. Jadi nanti saat yang lainnya lulus, heboh cari kerja dan lain sebagainya, kamu udah comfort, kamu udah ada jaminan tahu mesti kemana dan mau ngapain. Itu yang ingin kami punya dari kalian. Jadi kalian nggak selalu dikasih shock terapi gitu. Sekarang udah lulus, gini, no. Kalau kami ingin kalian bisa punya masa depan yang baik, maka kami harus persiapkan dengan baik juga. Dan ini yang kami lakukan agar kalian nggak kerepotan nantinya, ya. Selebihnya sih saya mau share foto-foto aja. Saya berharap ada 4 poin ini yang butuh teman-teman kembangkan selama masa studi, ya. Yang pertama adalah digital literacy. Semoga tulisannya kelihatan karena agak kecil-kecil. Yang dimaksud dengan digital literacy adalah penting bagi kalian untuk menguasai atau memiliki penguasaan ke teknologi, apapun itu bentuknya. Meskipun kalian bukan dari divisi IT, bukan teknik informatika, bukan sistem informasi, DKV gitu ya, tapi di manajemen ataupun accounting, bad news and good news-nya adalah kalian harus sangat familiar dengan penggunaan sistem, kemudian Excel, karena data-data, terutama big data, data dalam jumlah besar, itu akan banyak diolah dengan menggunakan Excel dan itu yang akan menjadi sebuah sistem, ya. Jadi mulailah familiar dengan hal-hal kayak begini yang terkait dengan IT. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah develop agility. Agility itu kalau bahasa Indonesianya lincah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini punya masalah, punya kendala gitu ya, cepat lompat-lompatnya, kita cari alternatif solusinya, kita cari pemecahan masalahnya itu kayak gimana, itu skill yang penting. Dan again, ini bukan skill yang kalian dapetin dari lahir, yang tiba-tiba kalian punya, tapi ini skill yang harus kalian develop, oke? Dan daya juang, jadi tiap challenge kalian harus berjuang untuk bisa kelarin, ya. Poin yang ketiga adalah belajar untuk mengelola emosi. Karena dengan mengelola emosi, kamu baru bisa menyampaikan ide dan mengkomunikasikan semuanya lebih baik. Ini penting, jadi biar orang itu juga nggak ketemu kamu kerjanya, kamu marahin tok gitu ya. Tapi mau, orang lain itu jadi mau untuk ngobrol, untuk tertarik, mendiskusikan beragam hal dengan kamu. Ini menjadi sebuah skill, oke? Last but not least adalah global mindset. Coba developing skill yang dan knowledge terkait dengan perkembangan global. Minimal kalian harus tahu perkembangannya. Apalagi kalau yang terkait dengan profesi, kita ngobrol dengan profesi tertentu, jadi kalian bisa catch up dengan apa yang terjadi di prodimu minimal. Oke, teman-teman. Saya share di sini adalah kontaknya Pusat Karir. Kami ada Instagramnya kami di Rubik_UMC. Kami berharap teman-teman bisa ngobrol-ngobrol dengan kami di sana. Kemudian ada grup WhatsApp-nya juga, nomor WhatsApp-nya kami juga, silakan dilihat. Harapan kami adalah untuk lulusan Macung itu to be inventive. Bukan menjadi orang yang sukses, tapi kalau kalian bisa lihat adalah Macungers needs to be inventive. Artinya dimanapun kalian berada, kami berharap kalian bisa membuat dampak bagi lingkungan sekitarnya. Oke, see you on another occasion. Kalau kalian butuh apa-apa, silakan kontak kami atau kunjungi kantor kami nantinya ya, kalau udah boleh ke kampus di gedung rektorat. Thank you.